Ya Bang, menanggapi sidang dakwaan hari ini nih Bang terhadap Vicky, seperti apa sih Bang dari pihak mantan istrinya? Ya, tadi sudah selesai persidangan ya dengan terdakwa saudara Vicky Prasetyo, dan jaksa sudah dengan dalam agenda jaksa membacakan surat dakwaan. Hasil persidangan tadi akan dilanjutkan dengan eksepsi pada sidang berikutnya. Bang, itu kan terkait katanya di dakwaan sendiri yang menguatkan itu buat mereka buat mau eksepsi itu karena tidak terbukti bahwa pas kejadian Angel di kamar atau di mana, tapi benar-benar di dalam kamar bersama saksi yang satunya lagi itu dari Bang ini. Jadi kalau dalam dakwaan jaksa itu menceritakan suatu peristiwa hukum di mana adanya peristiwa hukum di mana saudara terdakwa bersama dan kawan-kawan memasuki rumah dan sampai melakukan tindakan kekerasan, yaitu dugaan tindak pidana pengerusakan ya, pengerusakan pintu, di mana terus selepas itu lewat tayangan media di mana terdakwa berstatement tentang peristiwa tersebut, dan menurut dakwaan jaksa telah disimpulkan adanya tindak pidana perzinahan dan atau seperti berita yang kalian dengarkan di televisi dan media cetak lainnya. Jadi kenapa perkara ini naik, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ini dapat dikatakan sempurna dan terus masuk persidangan, bahwa ada laporan polisi yang dilakukan oleh saudara Vicky Prasetyo tentang dugaan tindak pidana perzinahan, di mana dugaan tindak pidana perzinahan tersebut telah dilakukan laporan polisi, dan hasilnya adalah laporan polisi tersebut dihentikan penyidikannya. Maknanya adalah bahwa tidak terpenuhinya unsur sesuai dengan laporan polisi dugaan tindak pidana perzinahan tersebut. Makanya bahwa ada hubungan korelasi langsung antara laporan polisi tersebut dengan laporan polisi saat ini disidangkan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang melanggar undang-undang ITE. Begitu. Yang keras. Yang keras. Penangguhan buat sendiri itu Bang. Kalau hal penangguhan penahanan itu adalah kewenangan jaksa dan pengadilan lah. Tapi kami boleh simpulkan bahwa kami sangat mengapresiasi segala tugas, fungsi dan kewenangan baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berjalan dengan baik. Bang, tanggapannya sedikit ST3 yang kasusnya yang sebelumnya pelaporan Vicky terhadap Angel sendiri Ya. ST3 Bang. Gimana nih Bang tanggapannya? Ya, fakta hukum yang terjadi adalah dengan segala bukti dan keterangan saksi, dengan laporan tindak pidana dugaan tindak pidana perzinahan tersebut tidak cukup bukti lah. Makanya dihentikan penyidikannya. Jadi kalau hal ini terjadi, apa yang distatementkan di media yang dapat diakses oleh masyarakat banyak, di mana di statement dan surat terdakwa menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perzinahan, adalah suatu tindakan yang gegabah yang sudah menyimpulkan klien kami melakukan itu, tetapi fakta dalam upaya hukum lain dalam dugaan tindak pidana perzinahan, perkara tersebut dihentikan. Berarti ini sudah ada menjustifikasi atau tindakan itu benar, padahal tidak ada kebenaran daripada statement atau tindakan tersebut. Mungkin ada pesan dari Angel sendiri terkait dengan persidangan hari ini. Ya, kalau klien kami Mbak Angel Elga sudah melimpahkan seluruh hak hukumnya kepada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk diproses, untuk mempertahankan hak hukumnya. Bang, Vicky merasa tidak ada keadilan dalam kasus ini, seperti apa sih tanggapannya Bang? Tadi dari pihak lawyer sendiri mengatakan seperti itu. Kalau lawyer mengatakan itu, saya rasa mungkin tidak memahami ya fungsi tugas dan daripada lawyer ya. Proses persidangan mulai dari penyidikan
sampai persidangan itu proses mencari keadilan. Ya silakan aja mendampingi klien, menyiapkan barang bukti, menyiapkan saksi, menyanggah dakwaan-dakwaan jaksa. Itulah tugas daripada pengacara. Jadi kalau dikatakan tidak ada keadilan, ya sekarang ini kan proses mencari keadilan. Ya kan begitu kan? Oke Bang, rencananya besok katanya akan ada Mbak Injil mau ke Polda. Untuk hari Kamis besok, kami ada laporan polisi lain di Polda Metro Jaya yang sudah berjalan penyidikannya. Kami akan melakukan koordinasi untuk sekiranya adanya butuh keterangan tambahan dari saksi dan barang bukti lain, kami akan penuhi. Jadi dalam rangka koordinasi untuk penyempurnaan laporan polisi tersebut. Oke Bang, ini kan bukan yang terlibat bukan Piki aja, mungkin keluarganya juga ikut terlibat. Langkah-langkah apa yang akan Abang lakukan? Ya inilah, yang di Polda Metro Jaya ini kan laporan dugaan tindak pidana memasuki perangkatan tanpa izin dan melakukan pengerusakan. Itu dengan terlapor Vicky Prasetyo dan kawan-kawan. Jadi klien kami menuntut keadilan untuk kerugian yang dialami sehubungan dengan siapa berbuat apa. Itu akan klien kami akan minta akan melakukan laporan polisi untuk membuktikan siapa melakukan apa. Dan jika terbukti siapapun yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum, ya kami harap akan diproses. Berarti akan ada tambahan lagi tertangkas lagi? Sepertinya begitu, karena fakta dari CCTV yang kita lihat lebih dari satu orang pelaku. Gitu. Mungkin termasuk adiknya Bang akan ikut. Siapa? Adiknya Piki mungkin? Oh bisa, pokok siapa saja yang melakukan ini, kami harap untuk ditindak. Coba Abang sedikit diterangkan Bang, di saat penggerbakan itu kan katanya posisinya kan Mbak Injil lagi ada di taman di luar, tapi kan yang terekam itu ada di dalam kamar. Jadi inilah, ada potongan-potongan cerita, informasi yang tidak terekspos semua, maka seolah-olah klien kami ini melakukan tindak pidana perzinahan. Karena terpotongnya cerita kronologis permasalahan ini, maka terciptalah image di masyarakat bahwa klien kami melakukan itu. Tetapi perlu kami sampaikan juga, kenapa laporan dugaan tindak pidana perzinahan itu tidak terbukti atau tidak cukup bukti, maka dihentikan. Karena ada potongan cerita bahwa awal mula terjadinya penggerebekan itu ada cerita. Jadi klien kami itu berada di taman bersama-sama dengan saksi Vicky Alman. Saat itu saudara V itu masuk dengan cara kami kategorikan melawan hukum lah, menemui Angel pada malam hari, muncul pertengkaran. Itu di luar ya, di luar. Nah, di rumah tinggal pribadi yang dimiliki oleh klien kami saja. Jadi itu bukan harta gono gini ya. Jadi itu sudah ada rumah tersebut milik dari Angel sebelum adanya pernikahan. Jadi setelah si V masuk ke pekarangan rumah menemui mereka di taman bertiga, muncullah pertengkaran. Seketika pun itu beberapa orang itu loncat dari pagar, loncat tembok, dan ada yang masuk dari pintu. Klien kami ketakutan, Vicky juga ketakutan. Ini ada apa? Apakah ini pencurian atau perampokan? Itu pemikiran mereka. Setelah muncul pertengkaran, karena ketakutan daripada dianiaya atau terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka melarikan diri. Satu adalah tujuan untuk menyelamatkan diri, jadi masuk ke kamar. Itu ada buktinya di terekam CCTV? Ada bukti itu. Kadang akan dilakukan di pengadilan juga ya Bang? Ya. Kenapa? Akan dilakukan juga di pengadilan nanti gitu? Ya nanti itu kewenangan jaksa lah. Tapi kan di surat dakwaan Ya. sendiri ketika bahwa Angel di dalam kamar bukan di kamar itu. Ya, maksudnya sampai Dakwaan jaksa adalah itu merangkai suatu peristiwa atau berita yang diucapkan oleh saudara terdakwa yang diliput televisi dan ditayangkan sehingga bisa diakses oleh masyarakat banyak. Apa yang diucapkan adalah suatu peristiwa penggerebekan. Katanya penggerebekan diduga melakukan perzinahan. Jadi itu dituangkan dalam dakwaan karena barang buktinya adalah dugaan tidak pidana pencemaran nama baik adalah barang buktinya berita yang keluar di televisi. Makanya dituangkan dalam dakwaan. Begitu.
Jadi kalau di situ sudah disimpulkan adanya dugaan tindak pidana perzinahan, tapi ternyata hal ini lewat upaya hukum lain itu tidak ditemukan unsurnya, kurang bukti, maka dihentikan. Berarti kesimpulannya apa? Tidak adanya tindak pidana perzinahan, tetapi sudah diinformasikan kepada masyarakat banyak bahwa ada dugaan tindak pidana perzinahan. Berarti kan merugikan Angel Elga. Jadi menuduh sesuatu yang tidak benar. Gitu.